Hai guys, kembali lagi di channel Padepokan IT Course. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang silabus training mikrotik fundamental ya. Jadi training dilaksanakan selama 4 kali pertemuan. Untuk teknis nanti bisa melalui online atau bisa juga offline ya. Oke, kita langsung saja simak penjelasan silabusnya. Baik, pada materi ini saya akan membahas tentang silabus mikrotik for beginner ya. Nah, jadi kita akan membahas mikrotik dari mulai basic ya sampai ke studi kasus. Nah, jadi di sini ada beberapa studi kasus khususnya berkenaan dengan bagaimana membangun jaringan VPN untuk kebutuhan work from home seperti ini. Oke, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang silabusnya. Nah, jadi yang pertama perkenalkan dulu ya, nama saya Eka Saiful ya. Nah, untuk training di sini nanti kita akan lakukan secara online via Zoom ya, dengan durasi pertemuan khusus untuk yang for beginner ini adalah 4 kali pertemuan, di mana 1 kali pertemuannya itu 3 jam, sudah termasuk dengan diskusi ya. Jadi 2,5 jam itu full materi, baik itu konsep dan praktek, dan nanti untuk 30 menitnya kita lakukan diskusi tanya jawab. Kemudian training ini diperuntukkan ya untuk khusus untuk pemula dalam belajar mikrotik ya. Jadi yang pertama kali belajar menggunakan router mikrotik. Nah, disarankan dalam mengikuti training ini mempunyai perangkat filterboardnya ya. Jadi nanti kita akan langsung praktek ya, sehingga saya bisa mengarahkan bagaimana step by step untuk melakukan konfigurasi mikrotik. Oke, langsung masuk ke materi yang utama ya di sini. Kita masuk ke materi yang utama dulu. Jadi di sini materi yang pertama adalah kita masuk ke konsep dasar jaringan dan pengenalan mikrotik. Jadi di materi ini lebih ditekankan kepada bagaimana kita mengenal dasar-dasar jaringan dan pengenalan mikrotik itu sendiri. Kemudian nanti masuk ke materi 2, konfigurasi dasar mikrotik, khususnya membuat internet gateway dan melakukan bridging mikrotik ya. Kemudian bandwidth management, baik itu teknik simple queue maupun Q3, kemudian firewall dan keamanan dasar mikrotik untuk mengamankan jaringan mikrotik ya. Dan yang kelima adalah studi kasus VPN, khususnya VPN remote to site ya untuk kebutuhan work from home. Nah, di sini detail silabusnya ya, udah beserta jamnya udah saya sertakan. Jadi yang pertama di sini pertemuan pertama ya, kita mengenal jaringan mikrotik. Nah, durasinya kurang lebih 45 menit ya. Nah, ini banyak kita membahas tentang IP address, kemudian bagaimana menghitung subnetting secara cepat, kemudian nanti kebutuhan-kebutuhan untuk terintegrasi dengan mikrotik. Nah, untuk pengenalan mikrotiknya sendiri mulai dari bagaimana kita mengakses mikrotik ya, kemudian mengenal arsitektur mikrotik dan bagaimana menghubungkan komputer kita dengan mikrotik. Nah, di sini labnya ada 3 ya, masing-masing pertemuan labnya ada 3. Lab pertama untuk pertemuan pertama ini konfigurasi dasar mikrotik internet gateway. Jadi nanti ini outputnya adalah mikrotik bisa terhubung ke internet seperti itu. Kemudian nanti klien pun bisa terhubung ke internet, kurang lebih 45 menit juga. Dan nanti ada troubleshooting untuk mencari letak-letak kesalahan konfigurasi ada di mana ya. Nah, ini penting juga ya. Dan lab ketiganya nanti ada studi kasus membuat internet gateway dengan teknik nantinya bridging mikrotik seperti itu. Nah, itu pertemuan pertama. Kemudian masuk ke pertemuan kedua. Jadi target di pertemuan kedua ini kita sudah membahas bandwidth management. Hanya prasyaratnya pertemuan pertama, materi di pertemuan pertama sudah dikuasai 80% ya minimal seperti itu.
Nah, dari bandwidth management ini apa saja yang dibahas? Jadi, pertama kita membahas fundamental bandwidth management ya, baik itu secara konsep, kemudian metode, dan bagaimana implementasi bandwidth management di lapangan. Untuk labnya, kita praktek simple queue ya, 30 menit, kemudian praktek sistem bandwidth HTB dengan studi kasusnya. Dan lab ketiga, bagaimana pemisahan limitasi bandwidth internet dan lokal, serta kita setting Q3. Nah, di lab ketiga ini nanti memadukan antara feature atau metode simple queue dan Q3. Nah, output dari pertemuan kedua ini nantinya bisa membangun atau men-setting bandwidth management untuk kebutuhan di lapangan, khususnya di kantor ya. Oke, masuk ke pertemuan ketiga. Nah, di sini kita sudah masuk ke materi firewall dan keamanan dasar mikrotik ya. Jadi apa saja yang akan dipelajari, mulai dari konsep firewall, kemudian labnya adalah praktek firewall filter rule ya. Nah, di sini kita akan coba mengimplementasikan parameter yang sering digunakan, yaitu send input dan forward ya. Nah, nanti kita akan kombinasikan dalam satu studi kasus bagaimana mengkombinasikan send input dan forward seperti itu. Kemudian di lab keduanya kita akan implementasi firewall row ya, beserta dengan contohnya. Kemudian nanti ada penggunaan address list, baik itu address list secara dynamic atau static ya. Dan nanti kita juga bahas tentang Mangle ya, bagaimana rule Mangle di mikrotik. Dan lab ketiganya setting keamanan dasar ya, ini setting keamanan dasar mikrotik dengan studi kasus ya. Jadi nanti apa saja yang harus kita setting untuk keamanan dasar mikrotik. Dan yang keempat, kita sudah masuk ke studi kasusnya ya, yaitu untuk VPN. Nah, pengenalan konsep dasar VPN dan implementasinya. Nah, di sini outputnya nanti teman-teman bisa setting VPN sesuai dengan kebutuhan ya, baik itu menggunakan PPTP nantinya atau bisa menggunakan L2TP plus IP secure. Tapi yang dibahas di modul ini lebih ke arah bagaimana kita menggunakan PPTP-nya dulu ya, point to point tunneling protocol. Kemudian nanti kita juga akan bahas juga tentang set to set. Tapi set to set ini nanti saya akan bahas tentang contohnya ya, contoh daripada implementasi VPN untuk set to set. Dan yang terakhir kita lakukan uji coba akses VPN dari klien dan apa saja troubleshooting ketika kita mengimplementasikan VPN. Oke, nah ini poin 1 sampai poin keempat ya, materi yang kita bahas dari mikrotik for beginner seperti itu. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ada studi kasus khusus gitu ya, berkenaan dengan permasalahan di lapangan, nah di sini saya sediakan juga 1 kali pertemuan ya, free. Jadi nanti kita membahas tentang studi kasusnya teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman punya studi kasus setelah mikrotiknya apa, nanti kita coba sharing bersama-sama dalam 1 kali pertemuan itu. Jadi totalnya sebenarnya untuk mikrotik for beginner ini adalah 5 kali pertemuan. Jadi 4 kali pertemuannya kita bahas materi. Nah, 1 kali pertemuannya kita bahas untuk studi kasus di lapangan. Oke, demikian penjelasan tentang silabus mikrotik for beginner. Jadi silahkan bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti pelatihan ini, tinggal langsung saja daftar di link yang ada di deskripsi dan sudah saya tautkan di komen. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa bergabung dan bisa setting mikrotik mulai dari basic sampai mahir. Salam Padepokan IT Course.